untuk di kondisi-kondisi lainnya. Gitu Mas Doni. Ya, baik. Pak Danang, kemudian Bang Raymond, Bang Henry, saya harus jeda sejenak diskusi kita. Karena saat ini pemirsa kami ajak Anda untuk mengikuti laporan terkini langsung dari lapangan. Kami mendapatkan berita bahwa Badan Nasional Narkotika Nasional melakukan upaya penggerebekan ke tempat atau rumah seorang bandar narkoba. Ini adalah gambar yang kami terima langsung dalam proses penggerebekan yang dilakukan oleh Badan Narkotika di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ya, saat ini Kepala BNN sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang mempunyai barang haram narkoba. Gitu. Ya, ini terlihat sejumlah narkoba yang ditangkap dari plastik, 3 plastik kantong besar warna hitam dan juga 1 plastik warna biru. Begitu, saudara. Ya pemirsa, saat ini Anda menyaksikan laporan langsung dari kawasan Senen, Jakarta Pusat, di mana petugas dari BNN melakukan operasi penggerebekan dan menangkap orang yang diduga sebagai bandar narkoba. Ini kita saksikan diperkirakan barang bukti berupa narkoba seberat 20 kg. Dari gambar yang Anda saksikan di layar televisi Anda saat ini petugas dari BNN didampingi dengan komponen masyarakat tengah mengumpulkan ada beberapa barang bukti. Saya melihat ada sekitar 3 dan 4 kantong kresek besar di situ. Ada juga tas ransel yang kemungkinan berisi barang bukti berupa narkoba sekitar 20 kg. Petugas sedang berusaha untuk menyusun dan mengekspos barang bukti di depan awak media yang ikut melakukan operasi penggerebekan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ya, liputan langsung ini merupakan laporan eksklusif yang diikuti langsung oleh jurnalis NTV. Saat ini berlangsung penggerebekan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sehingga laporan eksklusif ini membawa Anda kepada laporan terkini terkait dengan penggerebekan BNN, seorang bandar narkoba di Senen, Jakarta Pusat. Yang kita saksikan sama-sama ini tengah dilakukan ekspos barang bukti yang didampingi atau disaksikan oleh petugas dari BNN. Pak Yusuf, ini pecah-pecahan kenapa? Ini per kilogram ya? Siap, belum tahu. Loh, kok belum tahu? Kalau timbangan, ada timbangan. Itu timbangan siapa nih? Punya mereka di mobil. Langsung. Ya, pemirsa bisa dilihat untuk berat per kantung sudah ditimbang yaitu 1 kilogram lebih. Begitu. Namun belum diketahui asal jaringan mana narkoba ini berasal. Bisa kita lihat saudara-saudara ada 1, 2, 3. 8,1. 1, 3. Yang keempat. Ada lebih dari 20 kantung narkoba berjenis sabu-sabu. 8. Ya.
Ya pemirsa, kami saat ini melaporkan langsung dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ada jurnalis NTV di lokasi penggerebekan yaitu Muhammad Ridwan. Saya berusaha menghubungi Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan, apakah Anda bisa berkomunikasi dengan studio? Yang kedua ya. Jurnalis NTV Muhammad Ridwan ikut dalam operasi penggerebekan BNN di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Muhammad Ridwan, apakah bisa berkomunikasi dengan studio? Ya, sambil kita mencoba komunikasi dengan jurnalis NTV Muhammad Ridwan, semoga kita nanti bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut dari petugas atau pihak BNN yang berada di lokasi penggerebekan ini. Saat ini juga pemirsa sedang berlangsung operasi penggerebekan BNN. Satu. Nah, itu. 10. 8,1. Pesek yang kantong yang ketiga ya? Yang ketiga. Ya, bisa dilihat ini dari kantong yang ketiga. Ya, pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar bahwa operasi penggerebekan BNN ini dipimpin langsung oleh Kepala BNN, Komjen Polisi Martinus Hukom, dan tampaknya sedang mengawasi upaya petugas sedang ekspos dan menghitung berapa banyak barang bukti yang didapat langsung di lokasi penggerebekan orang yang diduga sebagai bandar narkoba. Informasi terakhir yang kami terima bahwa barang bukti dari penggerebekan ini adalah sebesar 20 kg narkoba jenis sabu. Petugas masih berusaha untuk menghitung barang bukti yang tampaknya ada dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik besar, kemudian ada juga tas ransel di dekat situ saya lihat. Jurnalis NTV Muhammad Ridwan yang saat ini mengikuti secara langsung penggerebekan BNN di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kami berupaya menghubungi jurnalis NTV M. Ridwan. Apakah bisa berkomunikasi dengan studio, Ridwan? Yang pecahin siapa? Jawab. Yang pecahin ini siapa? Diambil udah begini. Siapa nama yang kirim barang ini ke kamu siapa? Pak Yusuf. Asnun. Asnun di mana? Asnun di mana? Oh masih ada nih. Ada di sana yang dicak sama dia di mobil. Di motek. Dia di mobil motek ini. Dari mobil motek. Ini moteknya dari yang mana? Dari yang mana? Ini nih. Ini. Dari yang ini. Dari yang mana itu? Dari yang itu. Yang ini. Yang ini. Tadi yang tadi sisanya. Yang tadi ini 4 ya? 4,3. 2,3. Dari 4,3. Iya 4,3. Iya 4,3 tambah. Dan semua tadi tambahnya berapa? 125,7. Hah? 125,7. Berarti 12 kilo. 12 kilo lebih. 12 kilo setengah ya? 12 kilo sama 13. 25 kilo. 13 ya? Iya 13. Satunya 1 kilo. Belum ditimbang juga. Tidak 25. Ada lagi tempat lain? Digeledah aja dulu semuanya di atas. Ada Yusuf. Mas, Dari geledah tadi. ini udah berapa kali? Kita kasih tahu berapa kali. Ya. Oh, orang mana nih? Saya. Udah lama tinggal. Kamu orang tinggal di mana? Sini juga? Hah? Di Putar? Kalau udah rumahnya? Siap. Di apartemen. Dalam ini juga? Siap. Oke. Siap. Selamat ya. Siap. Ya, kerja kalian. Tapi minta tolong Ini geledah rumahnya. Handphone yang ada di sini, handphonenya dia di ini dulu di tempat. Istrinya mana? Ada.
Ibu Mary. Ibu tadi penyidiknya udah ada. Yang terdiksi. Izin Bapak. Mas geser ke depan. Oke, siap. Masih. Yang lain. Biar ini geser. Nah, cari tempat yang luang. Mau di sini atau di mana? Ini kan di sini aja, Pak. Ini sini aja. Tunggu ya. Ini wae Pak. Ya, pemirsa, kita masih menunggu wawancara dengan Kepala BNN. Bisa dilihat sejumlah rumah ini juga sudah dilakukan garis polisi, begitu oleh petugas BNN untuk menjaga agar tidak ada yang masuk, begitu. Pemirsa, Anda masih mengikuti laporan eksklusif kami bersama jurnalis NTV Muhammad Ridwan yang berada di lokasi penggerbekan BNN di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Seperti yang dilaporkan saat ini bahwa petugas BNN berhasil menangkap terduga bandar narkoba jenis sabu. Dari hasil laporan yang tadi kemudian disaksikan langsung oleh Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom, sekitar 25 kg barang bukti dan juga saya melihat ada senjata api jenis pistol. Saya masih bersama anggota Komisi 5 DPR RI, Danang Wicaksana. Pak Danang masih bersama kami, saya minta komentar Anda sebagai wakil rakyat atas prestasi yang dilakukan oleh aparat dan petugas BNN kita ini, Pak Danang. Kita tahu kalau narkoba itu benar-benar musuh dari generasi muda dan pokoknya bisa mungkin selamat, bisa lebih dapat lagi. Kemarin juga dengar ada berapa lewat PIK kita bisa tangkap, ya bravo lah kepada BNN, baik kepolisian juga, mana saja yang bisa mengamankan itu kami dukung dengan sangat gembira bisa mendapatkan atau menggerebek atau menangkap narkoba-narkoba yang masuk ke Indonesia ini. Iya, Pak Danang, ini angka 20 sampai 25 kg. Kalau saya dengar bocoran tadi, Kepala BNN mengatakan ini bukan jumlah yang kecil ya, karena 25 kg narkoba jenis sabu ini bisa membahayakan masa depan generasi muda Indonesia. Tentu ini harapan kita bersama. Dan apa dukungan dari DPR khususnya agar lembaga-lembaga seperti BNN ini bisa diperkuat, Pak? Ya artinya sebenarnya ini kan rekan-rekan di aparat penegak hukum kan ada di Komisi 3, artinya pasti rekan-rekan di Komisi 3 itu sangat concern, apalagi narkoba ini menjadi salah satu dalam cita visi dari Bapak Presiden tentang menjauhkan dari narkoba. Kami dari Kita masih menunggu. Saat ini kita masih menunggu. mendukung dan untuk mungkin kalau memang perlu ada penambahan anggaran untuk dalam proses untuk bukan meminimalisir, kalau bisa menghentikan adanya narkoba ini. Saya kira rekan-rekan kami di Komisi 3 sangat mendukung. Ya, baik Pak Danang. Kita dengarkan sekarang pernyataan pers dari Kepala BNN Komjen Martinus Hukom berikut ini. Kurang lebih 25 kg. Jadi kalau kita lihat pasarnya per hari ini sampai 1 kilo itu sekitar 2,5 M, artinya ya dikali aja, berarti lebih dari 30 M ya, 25-50 M lah harga barang bukti yang sekarang kita pegang, yang kita sita. Nah ini saya mau menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa di lingkungan kita itu ada saudara-saudara kita yang sampai hari ini terus ingin melakukan kejahatan. Jadi mari kita himbau kepada seluruh masyarakat harus saling memberikan pengawasan ketat. Karena di tengah-tengah kita, di saat pemerintah kita sedang berusaha untuk
mengeluarkan anak-anak kita, generasi kita dari kemiskinan, dari kekurangan gizi dan lain-lain. Tapi masih ada saudara-saudara kita yang mencoba untuk malah degradasi kualitas manusia, kualitas generasi muda kita dengan penyalahgunaan narkoba seperti ini. Artinya ketika pemerintah sedang mencoba untuk menaikkan gizi masyarakat, gizi generasi muda kita harus BNN, penegak hukum harus mengikutinya dengan upaya melakukan penekanan serendah-rendahnya bahkan sampai habis para penjahat-penjahat ini, sehingga upaya pemerintah untuk membentuk generasi muda kita yang berkualitas ini tidak diganggu oleh niat-niat jahat dari kelompok-kelompok tertentu. Itu kira-kira seperti itu. Untuk jaringan sendiri dari mana, Pak? Jaringan ini pasti dari Sumatera, karena rekan-rekan sudah tahu, bukan saya sedang mendiskreditkan satu entitas atau etnis, tapi ini sudah lazim datang dari sana, dan ini saya dengan teman-teman kita akan berusaha untuk merubah paradigma saudara-saudara kita ini supaya mereka bisa keluar dari perdagangan narkoba tersebut. Ya, kita mungkin pendekatan budaya, pendekatan agama dan lain-lain supaya mereka perlahan-lahan bisa keluar dari jebakan ketergantungan dari bisnis-bisnis haram ini. Pak, itu kan tadi perannya gimana tuh sampai akhirnya sampai ke rumah ini, Pak, barang? Ya, mereka membawa sel-sel terputus. Ini kita sedang analisa dari semua informasi yang kita dapatkan di lapangan. Mereka sedang mau mengantar ke satu tempat, tapi karena mereka belum diperintahkan oleh pengendalinya yang ada, kita belum tahu tempatnya di mana, tapi kita sedang berburu mereka. Jadi kita sedang operasi di mana-mana ya. Kalau rekan-rekan lihat kemarin TNI AL menangkap 2,6 ton. Lalu kita juga operasi antar provinsi, mungkin minggu depan juga kita akan rilis bagaimana operasi kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Ini pesan keras buat para bandar-bandar, para penjahat narkoba ini, bahwa negara tidak akan kalah dengan mereka. Itu pesan saya, negara tidak akan kalah dengan mereka. Negara hadir dengan kekuatan penuh. Ya. Ini salah satu pelakunya informasinya anggota pensiunan, Pak. Kita tidak tahu ya. Ini kita sedang telusuri apakah dia mengakui betul ini juga apakah dia seorang purnawirawan atau pecatan, nanti coba kita pelajari betul. Ya mudah-mudahan salah ya, karena saya berharap seluruh aparat hukum kita, aparat negara itu harus punya standar moral yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, boleh dong, tadi kan kita ketinggalan sedikit. Oh, ya. Mengenai agenda hari ini gimana Pak, ini penangkapannya kok bisa ditangkap gimana Pak? Agenda hari Demikian tadi pemirsa breaking news dalam rangka laporan langsung dari lapangan operasi penggerebekan BNN terhadap orang yang diduga sebagai bandar narkoba di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Laporan dari jurnalis NTV di lapangan M. Ridwan menyebutkan bahwa operasi ini dilakukan dan dipimpin langsung oleh Kepala BNN Komjen Martinus Hokum. Dan dari hasil penggerebekan di lapangan ditemukan barang bukti sebanyak kurang lebih 25 kg narkoba jenis sabu yang apabila dikonversi nilainya mencapai kurang lebih 50 miliar rupiah. Dari keterangan pers yang dilakukan Kepala BNN baru saja didapatkan informasi kemungkinan besar bahwa narkoba ini merupakan barang yang berasal dari jaringan Sumatera yang kabarnya lazim datang dari Sumatera, dan ada dugaan keterlibatan beberapa oknum termasuk purnawirawan yang tentunya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut lagi. Demikian pemirsa breaking news terkait dengan operasi penggerebekan BNN langsung dari kawasan Senen, Jakarta Pusat.